Hai, yuk bahas sains antariksa. Kali ini kita akan membahas tentang badai matahari. Akhir-akhir ini ada berita yang cukup heboh nih tentang badai matahari 2021 yang katanya bisa bikin kiamat internet atau matinya internet di seluruh dunia. Tapi benarkah hal itu bakal terjadi? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih tentang jenis materi penyusun matahari. Matahari bukanlah benda padat, benda cair, ataupun benda gas, tapi dia adalah plasma. Secara simpelnya, plasma adalah gas yang sangat panas, dan karena sangat panas, dia akan kehilangan elektronnya, dan cuma tersisa proton dan neutron yang bermuatan listrik. Karena plasma ini mempunyai muatan listrik, dan listrik bisa menghasilkan medan magnet, maka dia bisa dikendalikan gerakannya oleh medan magnet matahari. Ini layaknya magnet yang dikendalikan oleh sesama magnet. Selama medan magnet matahari stabil, ya plasma akan aman-aman aja. Namun, ada juga kalanya medan magnet matahari ini nggak stabil. Inilah yang bisa menyebabkan munculnya simpul medan magnet. Simpul ini menyimpan energi magnet yang sangat besar, sehingga bisa membawa plasma matahari. Saking besarnya nih, sampai-sampai dia bisa meledak dan lepas dari matahari, kemudian melempar sebagian plasma dari matahari. Dan kenapa plasma bisa ikut terbawa? Ingat di awal tadi kalau plasma bisa dikendalikan gerakannya oleh medan magnet. Oke, sekarang coba tebak, berapa plasma matahari yang lepas? 1 ton? Haha, bukan. Plasma yang lepas bisa jutaan, bahkan miliaran ton. Dan peristiwa lepasnya plasma ini biasa disebut dengan coronal mass ejection atau CME. Kalau si plasma dari CME ini kena bumi, ya bumi bakal aman-aman aja. Soalnya kan bumi udah punya medan magnet sendiri yang bakal ngelindungin dari CME. Tapi gimana kalau CME-nya gede banget dan kena bumi? Maka medan magnet dari plasma yang menabrak bumi dalam jumlah besar akan tergabung nih jadi satu dengan medan magnet bumi. Kemudian dia akan membentuk ekor yang panjang. Nah, ekor ini menyimpan energi magnet yang sangat besar. Ekor ini bisa putus dan menimbulkan efek seperti pegas, lalu mengenai bumi. Ini disebut dengan badai geomagnetik. Lalu, apa efeknya? Ini seperti konsep dinamo, di mana medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Maka dengan adanya medan magnet yang sangat besar dari badai matahari yang menembus bumi, bakal berdampak ke semua barang-barang elektronik yang ada di bumi. Gagalnya pembangkit listrik sehingga listrik akan mati total. Bahkan juga barang elektronik di luar angkasa semacam satelit misalnya. Alat-alat macam ini bisa aja rusak karena kerja kelistrikannya pasti akan terganggu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sekarang sudah ada banyak banget satelit yang mengamati matahari 24 jam setiap hari. Jadi, jikalau ada tanda-tanda badai matahari, kita bisa tahu dan melakukan persiapan. Karena badai matahari bisa sampai di bumi dalam waktu beberapa hari. Selama beberapa hari itu, manusia bisa aja antisipasi jika ada badai matahari yang sangat besar dengan mematikan sementara semua peralatan listrik. Pemerintah juga berusaha untuk mematikan pasokan listrik sementara. Atau mungkin ada teknologi canggih ke depannya yang bisa tahan terhadap badai matahari? Perlu diingat juga kalau badai matahari tidak bisa dicegah, karena itu merupakan bagian dari siklus matahari. Tapi tentu dampaknya bisa kita cegah. Jadi, jangan panik, karena tidak semua badai matahari mengenai bumi, dan kalaupun kena, tidak semuanya bisa berdampak buruk bagi bumi.